Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu. Semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan membahas LKPD yang minggu lalu sudah Ibu berikan kepada kalian. Harapannya sudah dikerjakan ya, supaya ketika pembahasan kalau jawaban kalian salah bisa diperbaiki. Kita lihat yang pertama. Nah, di LKPD halaman 2 ini minggu lalu sudah dikatakan silakan kalian mencari kemungkinan apa saja yang terjadi jika dunia ini hanya dihuni oleh perempuan atau laki-laki saja. Nah, kurang lebih misalnya jawabannya seperti ini. Hidup jadi membosankan kalau misalnya diisi oleh perempuan semua, bisa dibayangkan ya. Sangat-sangat membosankan. Kemudian juga pastinya tidak memiliki keturunan. Lanjut lagi, dunia menjadi ramai ya, dan silakan kalian cari lagi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Nah, kalau yang laki-laki, hanya laki-laki saja, misalnya banyak terjadi pertengkaran ya, berantem karena mungkin hal sedikit saja sudah ribut dan segala macam. Misalnya ini ya, dunia menjadi sepi ya karena laki-laki tidak secerewet perempuan. Kalau perempuan mungkin jadi ramai sekali karena perempuan itu kan cenderung cerewet, banyak omong ya. Kalau laki-laki kemungkinannya akan lebih sepi, sibuk dengan dunianya masing-masing. Kemudian dunia menjadi berantakan ya karena rata-rata laki-laki jarang yang senang akan beberes atau bersih-bersih gitu ya, atau beres-beres. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti silakan kalian cari lagi ya. Itu di LKPD halaman 2. Nah, sekarang di halaman 3 kalian diminta untuk mencari peranan. Peranan itu sama dengan tugas ya. Serta pekerjaan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau pekerjaan itu lebih pada yang menghasilkan uang gitu ya. Misalnya kalau perempuan pekerjaannya guru, kemudian perawat gitu, itu namanya pekerjaan nih. Kemudian dokter atau apapun silakan kalian cari yang lain ya. Koki misalnya atau chef gitu ya. Sedangkan kalau tugas itu lebih pada kerjaan sehari-hari dan ini pastinya tidak dibayar, tidak ada bayarannya. Contohnya memasak, mengurus anak, membereskan rumah dan lain-lain. Silakan kalian cari yang lain. Sedangkan kalau laki-laki, pekerjaan yang lebih disukainya tuh pilot misalnya ya, polisi, tentara. Nah, silakan cari yang lain-lainnya lagi. Fotografer misalnya ya. Sedangkan kalau tugas dari laki-laki tuh memperbaiki barang yang rusak. Harusnya laki-laki bisa ya, mencari nafkah, kemudian membantu perempuan dalam arti ya entah itu mengurus anak atau membereskan rumah ya, dan yang lain-lainnya silakan kalian lengkapi. Ini halaman 3. Nah, di halaman 4 kita memperdalam yang sudah kalian cari tadi itu ya. Apa saja menarik dari tulisan kelompok laki-laki dan perempuan? Kalau menurut Ibu, bahwa dalam kelompok laki-laki dan perempuan bisa menyukai pekerjaan dan tugas yang sama, maksudnya itu ya, pekerjaan dan tugas yang sama, menyukai persamaan pekerjaan dan tugas, maksudnya pekerjaan dan tugas yang sama gitu ya. Apakah perbedaan yang paling mencolok antara kelompok laki-laki dan perempuan, baik peranan atau tugas maupun pekerjaan yang disukai? Perbedaan yang mencolok adalah laki-laki lebih memilih pekerjaan dan tugas yang menggunakan tenaga atau yang lebih menggunakan fisik. Mengapa ada perbedaan peranan dan pekerjaan yang disukai oleh keduanya? Ya, karena adanya perbedaan fisik antara laki-laki dan perempuan. Karena perbedaan fisik inilah makanya
ada perbedaan tugas atau peranan dan pekerjaan yang disukai laki-laki atau perempuan. Apakah ada kesamaan pemilihan peranan dan pekerjaan di antara kelompok laki-laki dan perempuan? Ya, jelas ada. Ya. Jelas itu ada. Dan mengapa ada kesamaan pemilihan peranan dan pekerjaan antara kedua kelompok ini? Karena seiring perkembangan zaman dan perjuangan gender. Kalimat tidak harus sama seperti ini, tapi kalau maksudnya sama, itu sudah betul, tidak perlu kalian perbaiki sama persis seperti ibu ya. Tidak perlu seperti itu. Sekarang kita ke pendalaman kitab suci. Setelah kalian melihat video maupun membaca LKPD kalian tentang manusia dan Taman Eden, sekarang kita perdalam bacaan kitab suci tersebut. Sebutkan tokoh-tokoh di dalam cerita kitab suci tadi. Ya, tentu Allah ada di situ. Kemudian laki-laki pertama dan perempuan pertama. Bagaimana cara Tuhan menciptakan perempuan pertama? Caranya adalah dengan mengambil dari tulang rusuk laki-laki. Apa yang dikatakan oleh manusia pertama itu terhadap perempuan? Nah, ini kalimat terakhir tuh dari bacaan kitab suci tersebut, yaitu inilah daging dari dagingku, tulang dari tulangku, sebab seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nomor 4, menurutmu apa arti kata-kata tersebut? Kira-kira apa ya artinya ya? Nah, artinya kurang lebih seperti ini. Laki-laki dan perempuan berasal dari sumber yang sama sehingga keduanya sederajat. Apa arti kata perempuan? Nah, nanti kalau jawaban kalian salah bisa dilihat yang di halaman 8 ya. Catatan tambahan yang Budeta berikan. Arti perempuan adalah yang empunya kehidupan. Mengapa? Hal ini terkait dengan peranan perempuan atau kedudukan perempuan sebagai ibu yang mampu melahirkan. Makanya dikatakan di sini yang empunya kehidupan. Karena dialah yang mampu melahirkan perempuan itu. Jadi lebih ke situ artinya ya. Dan pertanyaan yang terakhir, mengapa perempuan tidak diciptakan dari tulang kepala atau tulang kaki, tetapi dari tulang rusuk? Jawabannya karena perempuan diciptakan tidak untuk menguasai dan merendahkan laki-laki, tetapi sepadan dengan laki-laki. Sepadan dalam arti sederajat, sama pentingnya untuk dapat saling menolong satu sama lain ya. Nah, ini pendalaman tentang kitab suci. Nah, kalau sudah, terakhir itu di halaman 7 adalah refleksi. Kalian mengisi tabel seperti ini. Nah, perbuatan yang bisa kulakukan untuk lawan jenis itu silakan kalau kamu laki-laki, kamu lakukan untuk perempuan. Kalau kamu perempuan, kamu lakukan untuk laki-laki. Laki-laki di sini tuh bisa papa, kakak laki-laki, kakek. Jadi tidak harus teman laki-laki ya. Anggota keluargamu yang berjenis kelamin laki-laki, silakan, itu pun boleh. Begitu yang perempuan bisa mama, nenek, kakak perempuan atau adik perempuan atau siapapun ya. Sedangkan kalau yang di sebelahnya lagi yang bisa aku peroleh dari lawan jenis itu laki-laki dari perempuan. Jadi kalau kalian laki-laki dari perempuan apa yang kalian dapatkan? Kalau kalian perempuan apa yang kalian dapatkan? Perlakuan seperti apa, perbuatan seperti apa dari laki-laki? Ya. Nah, ini refleksinya. Nah, berakhir refleksi berarti selesaikan LKPD kedua, ya karena LKPD kedua ini lebih melengkapi LKPD yang pertama kemarin. Kalau sudah selesai, kita langsung saja ke penilaian praktik kedua. Nah, penilaian praktik kedua, pertama, nah pelajaran TIK kalian sudah belajar membuat PowerPoint kan? Jadi Bu Reta minta
di penilaian praktek kedua ini kalian membuat PowerPoint, tapi tidak usah satu LKPD kedua ini, cukup ambil kisah kitab suci tentang manusia dan Taman Eden, ya. Cukup itu saja kalian buat PowerPoint-nya, jadi tidak akan terlalu banyak ya PowerPoint yang akan kalian buat, supaya kalian bisa membuatnya semaksimal mungkin. Gunakanlah lebih banyak animasi daripada kata-kata. Jadi bukan lagi kalian menceritakan dalam bentuk kata-kata banyaknya ya, tapi lebih banyak gambarkah atau animasi apa yang sudah kalian pelajari dalam PowerPoint di kelas 5 ini. Ya, silakan itu digunakan. Selanjutnya kalau sudah selesai, kirimkan hasil karya kalian melalui assignment ya. Assignment agama tentunya, jangan TIK. Nanti biar Pak Budi pelajaran TIK akan menilai juga dari hasil karya kalian ini. Nanti Pak Budi yang akan melihat di channel agama, assignment yang di channel agama. Batas waktunya kapan? 2 hari dari hari ini, berarti hari Rabu. Kalian punya waktu 3 hari, kalau memang hari ini tidak sanggup untuk menyelesaikan karena masih banyak tugas-tugas lain, silakan paling akhir Rabu kalian kumpulkan pada Ibu pukul 11 malam batas waktunya ya. Nah, itu saja anak-anak yang kita pelajari di LKPD kedua ini ya. Pelajari dengan baik. Ibu rasa masih mudah ya, karena pertemuan selanjutnya pasti kita akan mulai pada penilaian harian kedua. Selamat belajar anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan memberkati kalian semua.